di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapang. Teman-teman pemuda, sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman di saat ini, kita akan minta penerangan Roh Kudus untuk menuntun kita pada pembacaan serta perenungan di saat ini. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan sembah kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan Allah, untuk kasih setiamu yang terus menuntun dan mewarnai akan kehidupan kami. Di saat ini kami bersyukur lewat waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami hendak mau belajar melalui firman-Mu. Kami memohon tuntunan daripada Tuhan untuk membimbing, bahkan mengarahkan kami dalam pelayanan firman Tuhan di saat ini. Tuhan Yesus, buat hamba-Mu yang Engkau utus untuk membentangkan kebenaran firman-Mu. Hamba penuh dengan kekurangan, hamba penuh dengan dosa. Ampuni hamba Tuhan dari setiap kesalahan dan dosa yang hamba perbuat melawan kehendak-Mu, dan layakkan bagi hamba untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan di saat ini. Buat teman-teman pemuda yang akan mendengar bahkan membaca firman-Mu di saat ini, biarlah Engkau memperlengkapi kami semua. Beri hikmat, beri konsentrasi, agar kami dapat memahami dan mengerti apa maksud firman-Mu di saat ini. Tuhan Yesus, Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, biarlah lewat firman ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, melainkan boleh mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami implementasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, karena kami semua sudah siap dan sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup dan yang menghidupkan. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan masuk pada pembacaan firman Tuhan di saat ini. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Jadi sekali lagi pembacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Dan ini pembacaan Gemim di minggu yang berjalan ini, yang diberi judul Doa Nehemia bagi orang Israel. Firman Tuhan demikian. Riwayat Nehemia bin Hakhalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hamba-Mu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan,
dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini, dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman ini, dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Hari ini kita bersyukur kita telah berada di hari yang ke-9, di bulan yang ke-5, di tahun 2020 ini. Kita yakini dan kita percaya ini bukan karena kuat dan hebat kita, tapi kita meyakini bahwa ini semua adalah kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya ketika kita masih menikmati akan persekutuan bersama dalam peribadatan, baik di arah sinode, aras wilayah, aras jemaat, bahkan pun di rayon-rayon yang ada. Tapi hari ini ketika kita dikejutkan dengan kehadiran wabah virus corona, maka hal ini membuat suatu perbedaan dalam persekutuan kita sebagai pemuda Gemim. Hari ini kita menikmati peribadatan di rumah-rumah, baik yang melakukan ibadah secara sendiri maupun kelompok. Kita bersyukur karena ini merupakan suatu pergumulan yang besar dalam kehidupan kita sebagai umat ciptaan Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita menikmati hal-hal seperti ini, maka yang utama kita harus bersyukur karena kita masih dianugerahkan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati akan persekutuan bersama Dia. Nah, teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita telah membaca firman Tuhan dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Teman-teman, manusia menciptakan atau membuat sesuatu tentunya mempunyai satu tujuan. Saya mau memberikan perumpamaan tentang seorang tukang kayu. Dia membuat atau memotong-motong kayu, kemudian memahatnya, memakunya, kemudian dia mengecat, bahkan sampai memvernis sehingga menghasilkan suatu karya. Kita yang melihatnya tentunya bingung apa yang akan dia buat, apa yang akan dia kerjakan. Tapi ketika itu jadi, barulah kita sadar bahwa yang dibuatnya adalah sebuah meja. Nah, teman-teman,
kita harus bertanya agar supaya kita tahu apa tujuan dan maksud dari tukang kayu ini untuk membuat sesuatu untuk tujuannya. Begitu juga dengan manusia. Tuhan telah menciptakan kita dengan maksud yang mulia, dengan tujuan yang mulia. Tetapi kita harus bertanya kepada Tuhan, apa visi dari Tuhan menciptakan kita sebagai umat manusia untuk menghasilkan suatu yang kita harapkan. Nah, teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah mengerjakan panggilan Tuhan. Kita tentunya telah membaca firman Tuhan yang mengkisahkan seorang Nehemia. Nehemia dipakai oleh Tuhan waktu dia masih dalam umur yang dikatakan masih muda, masih umur belia. Bahkan pun Alkitab mencatat bahwa Nehemia telah dipakai Tuhan atau telah dipercayakan Tuhan sejak dia ada dalam kandungan ibunya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di sini kita sebagai orang yang telah melihat bahwa apa yang ditunjukkan Tuhan kepada Nehemia itu dibahas dalam ayatnya yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudaraku, teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan mempercayakan Nehemia untuk menjadi seorang nabi, pertama respon yang diberikan oleh Nehemia lewat panggilan Tuhan ini adalah sesungguhnya dia mengatakan kepada Tuhan, aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Itu respon Nehemia ketika Tuhan mempercayakan dia menjadi seorang nabi. Jadi dia bilang dia tidak pandai berbicara, tapi dia juga masih muda. Nah, saudara-saudaraku, teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, sesungguhnya jika Tuhan turut bekerja, usia muda bukanlah suatu halangan untuk dipakai menjadi alat kemuliaan, melainkan merupakan anugerah dan suatu keistimewaan beroleh kesempatan dan kepercayaan dari Tuhan. Karena itu, dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman-teman pemuda, masa pelayanan Yeremia sebagai nabi adalah masa-masa yang sangat sulit. Karena waktu itu bangsa Israel mengalami suatu kemerosotan rohani. Jadi mereka mengalami kemerosotan rohani. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap ketidaktaatan, kejahatan, kedurhakaan, penindasan, dan berbagai jenis penyimpangan terjadi di mana-mana.
Yeremia menggambarkan bangsa Israel seperti seorang istri yang tidak taat kepada suaminya. Dia melakukan suatu persinahan. Nah teman-teman, tugas teramat berat dan beresiko harus diemban Yeremia, di mana ia harus berani melawan arus orang-orang kebanyakan yang tidak taat demi menegakkan suatu kebenaran. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah dengan kekuatan sendiri Yeremia dapat melakukan ini? Pasti mustahil. Pasti mustahil Yeremia mau melakukan ini dengan kekuatannya sendiri. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia meminta kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutnya. Tuhan berfirman kepadanya, "Sesungguhnya Aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu." Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sobat muda, teman-teman pemuda, di sini kita dapat mengambil suatu keteladanan dalam diri seorang Yeremia, bahwa dia mempunyai sikap ketaatan, sikap kerendahan dari seorang Yeremia yang harus kita contohi bersama dalam kehidupan kita sebagai pemuda, sebagai pemudi gereja. Tentunya kita harus mengikuti keteladanan dari seorang Nehemia, menunjukkan ketaatan, menunjukkan suatu kerendahan hati dalam mengikuti panggilan Tuhan. Walaupun berat, walaupun terkadang kita merasa berat, tapi orang harus peka. Peka terhadap panggilan Tuhan. Karena kebanyakan contoh sekarang, ketika kita menerima panggilan Tuhan, kita ada yang menolak. Karena apa? Tawaran di luar sana yang menjebak kita. Tidak mau mengikuti panggilan Tuhan, sehingga banyak kali kita diperhadapkan dengan suatu persoalan dan tantangan ujian kehidupan yang kita alami. Tapi ketika kita peka terhadap panggilan Tuhan, kita mengikuti apa maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya. Apapun yang menjadi harapan, apapun yang menjadi kerinduan kita untuk masa depan kita, maka Tuhan akan siapkan yang terbaik untuk kita. Walaupun terkadang orang merasa Tuhan belum menjawab doa kita secara cepat atau terlalu lama yang orang rasakan, tetapi orang yakin dan percaya Tuhan menyediakan semuanya indah pada waktunya. Amin. Teman-teman sekalian, di sini kita berada di Stadion Kawangkoan ini. Tentunya ini fasilitas yang disediakan pemerintah lewat kegiatan-kegiatan olahraga. Ada sepak bola, ada tempat lintasan untuk lari, jogging, dan masih banyak lagi. Nah, di saat ini kita diperhadapkan dengan pergumulan lewat wabah virus corona yang membuat orang takut, cemas, dan khawatir. Itu bukan cuma ada di dunia, tapi ada di Indonesia, termasuk di lingkungan sekitar kita. Kita harus menikmati fasilitas ini, menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga, menjaga pola makan, menjaga kebugaran tubuh, agar sekiranya kita tidak mudah diserang oleh berbagai macam penyakit yang menghantui kita. Hidup hanya 3 masa. Masa lalu yang sudah adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan yang kita jalani, dan yang masa yang akan datang itu masih misteri. Penuh harapan, tetap yakin dan percaya, tetap berkomitmen bahwa kita sebagai pemuda gereja mampu melewati
setiap persoalan dan tantangan ujian kehidupan untuk hari depan yang penuh harapan. Kiranya lewat firman ini boleh menerangi kita, boleh menginspirasi kita, boleh memberikan semangat agar sekiranya orang mampu melewati setiap ujian-ujian pergumulan kehidupan, termasuk wabah virus corona saat ini. Tetap social distancing, physical distancing, tetap melakukan aktivitas sehat di rumah maupun dimanapun kita pergi dan berada, maka kita yakin dan percaya ketika orang melibatkan Tuhan, semuanya akan dijauhkan dalam kehidupan kita. Walaupun orang pemuda saat ini tidak ada kegiatan, semua kegiatan baik di arah sinode, arah wilayah, arah jemaat, bahkan pun rayon di tahun ini ditiadakan, orang yakin dan orang percaya semua ada dalam rencana dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap jaga kebersamaan, tetap pupuk tali persaudaraan, jangan tercerai-beraikan dari segala hal-hal yang akan memecahkan kita. Tetap jaga persatuan dan kesatuan, maka apa yang menjadi harapan program pelayanan kita di tahun yang akan datang, Tuhan akan memberkati dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Salam obor pembangunan, Tuhan Yesus memberkati, damai di hati, Soli Deo Gloria, amin. Demikianlah kita telah mengikuti bacaan serta perenungan firman Tuhan di saat ini. Karena itu marilah kita menghadap Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami berdasarkan takut akan Tuhan. Dan inilah kami yang datang menghadap hadirat Tuhan, membawa kehidupan kami, membawa syukur kami, sukacita kami atas perkenanan Tuhan yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kami, ketika kami boleh menerima berkat-Mu lewat firman-Mu yang suci dan kudus. Di saat ini Bapa, kami berterima kasih kepada-Mu atas begitu besar kasih sayang Tuhan yang terus mewarnai akan kehidupan kami, sehingga kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan, kami boleh diberi nasihat, motivasi, bahkan inspirasi lewat pembacaan serta perenungan firman-Mu di saat ini. Karena itu Tuhan, kami memohon kepada-Mu, biarlah lewat firman ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi kekuatan iman kami, harap percaya kami kepada-Mu ya Tuhan, dalam kami melaksanakan setiap tugas tanggung jawab panggilan pelayanan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan di saat ini. Tuhan Yesus, Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami mau berdoa bagi komisi pelayanan pemuda, baik dari aras sinode, aras wilayah, aras jemaat, bahkan sampai di rayon-rayon yang ada. Memberkati semua komisi pelayanan pemuda yang ada. Beri hikmat, beri kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita melayani, agar sekiranya apapun yang menjadi harapan, apapun yang menjadi pergumulan dalam pelayanan ini, kami yakin dan kami percaya ketika kami melibatkan Tuhan dalam segala hal, maka Tuhan akan turun tangan, menolong kami, memampukan kami dalam kami melaksanakan setiap tugas tanggung jawab panggilan pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam doa ini kami juga mau berdoa bagi kami semua yang telah memberi diri dalam persekutuan ini. Biarlah diberkati kami Tuhan. Apapun yang menjadi harapan, kerinduan kami, cita-cita kami, biarlah Tuhan Yesus yang menyiapkan dan membuat kami semua berhasil, sehingga nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Tuhan Yesus, Bapa kekal di dalam kerajaan sorga,
Di dalam kehidupan kami tentunya ada begitu banyak pergumulan dan tantangan kehidupan yang kami alami. Tuhan, kepada siapa lagi kami meminta? Kepada siapa lagi kami memohon selain kepada Tuhan Yesus sendiri? Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami melewati setiap persoalan, tantangan, ujian kehidupan ini, sehingga ada jalan keluar yang terbaik ketika kami melibatkan Tuhan di setiap pergumulan dan tantangan kehidupan ini. Tuhan Yesus Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa bagi orang tua kami, baik kami yang masih memiliki orang tua lengkap, kami yang masih memiliki ayah, ibu, ataupun orang tua wali. Biarlah diberkati mereka Tuhan. Sehat kuat tetap Engkau karuniakan bagi mereka, sehingga dimanapun mereka pergi dan berada, kasih Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, sekiranya Tuhan Yesus berkati dan mencukupkan semuanya itu. Tuhan Yesus Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, di dalam doa ini juga kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini dirundung dengan berbagai macam persoalan, pergumulan, tantangan yang teralami di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau berkati pada pemimpin kami, mulai dari pusat sampai di pelosok-pelosok daerah. Beri hikmat, beri kearifan, beri rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, dengan benar, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, apalagi di saat ini, kami sementara menghadapi pergumulan lewat wabah virus COVID-19 yang saat ini membuat kami khawatir, membuat kami cemas, membuat kami takut. Namun kami yakin dan percaya Tuhan yang Maha tahu apa yang kami rasakan saat ini. Dengan iman kami percaya dan kami meyakini Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan Yesus sanggup mengangkat derita kami lewat virus wabah COVID-19 yang saat ini merajalela bukan cuma di bangsa dan negara kami, tetapi secara global. Kami yakin dan percaya saat ini kami memohon dengan penuh kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan melawat bangsa dan negara kami ini, bahkan dunia ini, sehingga terhindar dari wabah virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami yang terus kami rasakan dan terus kami alami. Tuhan Yesus menolong kami, memampukan kami dalam menjalani kehidupan ini berdasarkan rasa takut akan Tuhan. Kami juga tak lupa mau berdoa bagi janda, duda, fakir, miskin, orang-orang terlantar, orang-orang terpenjara yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Biarlah juga Tuhan memberkati mereka, menolong mereka, mengaruniakan berkat kesehatan, kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh menikmati akan berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah syukur kami, permohonan kami yang kami mau sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kami, guru kami yang agung. Kami sampaikan doa ini kepadamu. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, kami berdoa dan berterima kasih atas berkat-Mu yang kami boleh rasakan di saat ini. Amin.